mau ya dari depan, mau dari belakang, mau gayanya bagaimana mau juga gaya boleh. gimana bebas. Tapi yang penting jauhkan dubur dan perempuan head. Gitu. Mau gayanya sambil berenang juga kali. Nah, bebas. Nah, sekarang nih Bib nih, Ki mau tanya-tanya nih Bib. Maaf berarti kalau misalnya kurang adab nih Bib. Gimana tuh? Kiki pernah dengar nih dari Ustadz nih katanya, Habib, Masya Allah deh kalau soal hubungan suami istri nih khususnya nih Bib. Habib udah pagi begitu. Waduh. Nah, ini babnya bab mubasyarah namanya. Tadi muasyarah, sekarang mubasyarah. Ini udah hubungan maksudnya. Ini kadang-kadang kita perlu juga nih yang beginian ya kan. Daripada kita ngikutin resep-resep yang nggak bener, ya kan Bib. Dari orang-orang yang ya maaf orang-orang yang kurang bagus itu, kan? Mendingan sekarang ada habaib, ada ulama, kita bisa dengar sendiri dari Habib, ilmunya kan tentu kan dari guru-guru Habib kan gitu. Nah, ini Ki mau nanya nih Bib, hubungan suami istri nih Bib, masalahnya dalam hubungan intim nih Bib ini. Bagaimana sih Bib menurut hukum syariat Islam Bib, harusnya kayak gimana gitu Bib? Iya. Ya. Nah, sekarang masalah hubungan intim suami istri dalam syariat Islam ya. Nah, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an-nisa'u harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, perempuan itu adalah ladang kalian. Ladang kalian. Ya, an-nisa'u harsun lakum. Ladang milik kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangilah ladang kalian sekehendak hati kalian. Sesuka kalian. Nah, itu. Jadi ini ayat menunjukkan akan boleh ya, boleh berhubungan suami istri ya. Uhillat lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, kan gitu dalam surat Al-Baqarah masalah puasa kan. Uhillat lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas siyami, di malam puasa. Ya, kalau di malam puasa ya dihalalkan, apalagi di malam yang lain pasti lebih dihalalkan gitu ya. Pahwal hitopnya begitu. Hunna libasun lakum, mereka adalah pakaian kalian, wa antum libasun lahunna, dan kamu adalah pakaian mereka. Jadi memang hubungan suami istri ini dalam Islam itu diperbolehkan gitu ya. Bahkan para anbiya ini Allah berikan kekuatan yang di luar daripada kekuatan orang biasa. Orang-orang biasa. Dalam masalah hubungan. Dalam masalah hubungan intim nih. Hubungan intim. Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ini termasuk nabi yang istrinya sedikit ya. Sedikit istrinya Rasulullah, cuman 11. Yang hidup 9 dalam satu keadaan gitu. Kalau dibandingkan nabi-nabi seperti Nabi Daud, itu lebih. Nabi Daud 99, Nabi Sulaiman 100, Nabi Musa, banyak semua nabi-nabi ya. Karena emang seperti itu, Allah kasih kekuatan. Lebih. Maka kalau orang itu lebih takut sama Allah, lebih besar syahwatnya. Gitu ya. Kalau orang lebih takut sama Allah, lebih ibadah ya, lebih soleh, lebih besar syahwatnya. Kenapa? Karena dia pandangannya terjaga gitu, nggak sembarangan menatap hal-hal yang haram. Jadi syahwatnya itu Allah kasih naik. Ya, gitu. Jadi kalau yang syahwatnya lemah tuh kebanyakan lihat yang nggak halal, jadi lemah syahwatnya. Alhamdulillah. Gitu. Tuh, dengerin tuh dari Habib tuh. Itu tuh kuncian tuh salah satunya tuh. Gitu. Tadi kan Habib udah jelasin tuh gimana menurut syariat Islam itu harus bagaimana laki
udah perempuan itu sebagai ladangnya begitu, mau datangin kapan aja, soalnya dibajak deh tuh ya kan. Iya, digarap lah. Digarap lah. Terus gimana sih Bib hukumnya Bib? Kita berhubungan intim misalnya sama istri, terus ngebayanginnya itu bukan wajah istri, orang lain lah, artis lah atau gimana tuh, bagaimana tuh? Itu namanya khayalan. Khayalan, benar. Ya, emang kenapa kok ngebayangin yang lain? Ya. Istrinya pas-pasan gimana? Waduh. Kalau alhamdulillah sih istri saya sih cantik Bib. Cuman namanya pertanyaan yang nanya kayaknya sih Bib, begitu yang bikin pertanyaan, kita sih jadi host cuma ya ngikut aja. Gimana Bib hukumnya? Jadi apa berhubungan dengan istri tapi membayangkan perempuan lain kan gitu ya. Ya ini masalah seperti ini ada khilaf memang antara ulama ya. Dalam mazhab kita sendiri, mazhab Syafi'i, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan haram. Itu pendapat Al-Hafiz Waliyuddin Abu Zar'ah Al-Iraqi Ibn Abil Fadl ya Al-Iraqi dalam kitab yang namanya Tarhut Tasrib Syarah Tagribul Asanid karangan Waliyuddin Al-Iraqi, dan ayahnya Fadluddin Al-Iraqi Abdurrahim Hafidul Asr. Jadi dalam kitab itu dikatakan kalau seseorang berhubungan dengan istri lalu membayangkan orang lain, ya, seakan-akan dia ya minum air, membayangkan air tersebut adalah khamr, minuman keras, dan itu haram, ya, dan termasuk zina, namanya zina takhayuli, zina khayalan, bukan zina asli ya, zina khayalan, haram menurut Waliyuddin Abi Zar'ah Al-Iraqi tadi pada mazhab Syafi'i. Nah, pendapat kedua mengatakan halal. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Ya. Nah, dikatakan nggak masalah, la ba'sa bihi. Nggak masalah karena dia mengambil dalil daripada hadis innallaha tajawaz an ummati ma hadatsat bihi anfusaha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada umatku apa-apa yang diucapkan di dalam hati. Nah, gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang masih di dalam hati ya enggak dilakukan dengan anggota tubuh atau diucapkan dengan lidah, itu enggak dosa gitu. Sekalipun orang dalam hatinya aneh pengen nyolong nih, misalkan gitu. Tapi dia nggak lakuin, dosa nggak? Nggak dosa. Kecuali di Mekah ya. Di Mekah itu hatta al-khawatir yukhad ya, hatta lintasan hati bergerak hati itu diambil. Artinya dicatat. Yang pahala ya pahala, yang dosa dosa kan gitu. Tapi kalau masalah seperti tadi yang antum tanya, yang kata Ibn Hajar ini masalah orang dalam hati, dalam pikiran, dalam khayalan, dan keseringan ini orang nggak bisa tahan kan gitu. Misalkan dia habis nonton TV lihat artis fulan, kemudian dia berhubungan sama istrinya, inget itu artis kan gitu. Itu nggak bisa dia tahan kan. Ya ini nggak masalah, nggak dosa kata Ibn Hajar Al-Haytami. Ya, Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau Ibn Hajar Al-Asqalani murid daripada yang tadi ngomong tuh, Waliyuddin Al-Iraqi. Ya, Al-Hafiz Waliyuddin Abu Zar'ah Al-Iraqi Ibn Fadluddin Abdurrahim Al-Iraqi, yang dinamakan dengan Hafidul Asr, guru daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini Ibn Hajar Al-Haytami Al-Faqih, murid daripada Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang mana Zakaria Al-Ansari murid daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi guru-guru ketemu lagi murid. Begitu. Ada yang bilang haram, ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Dalam mazhab kita, dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Malik Ibn Al-Hajj, dalam kitab Al-Madkhal Ibn Al-Hajj mengatakan haram. Haram. Ya, haram. Sama seperti yang dikatakan oleh Waliyuddin Al-Iraqi, karena dalam mazhab Malik ini mereka memakai yang namanya saddu dzara'i.
yaitu memutus akses ke dalam kepada perbuatan maksiat. Ya, itu namanya saddu dzara'i. Dalam usulnya ada saddu dzara'i, yaitu memutus segala akses kepada perbuatan maksiat. Jadi haram. Karena mengatakan itu adalah akses untuk perbuatan maksiat. Awal dia ngebayangin, nanti dia kepengen, akhirnya nanti dia melakukan kepada perempuan tersebut gitu. Itu namanya saddu dzara'i. Tapi dalam mazhab kita tadi dalam Ibn Hajar bahkan dikatakan oleh Imam Ali Syibra Malisi hadzal mu'tamad. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, mengatakan nggak masalah. Walaupun ada pendapat daripada Waliuddin Al-Iraqi mengatakan haram. Ala kulli hal makruh dah gitu, makruh ya, ada mengatakan makruh juga. Ada yang mengatakan sunnah gitu. Jadi semangat kali gitu. Biar semangat. Mungkin dia udah bete kali ya ngomong ini kali ya. Tadi udah kita dengar tuh kayak gitu tuh. Nah, terus gimana sih, Bib? Maaf nih, Bib, kita nanyanya kalau kurang sopan ya, Bib. Cara menyalurkan nih, Bib. Kita pengen hubungan suami istri nih sama perempuan kita nih, suami istri kita nih. Nggak taunya tuh bini kita lagi haid tuh, Bib. Gimana sih, Bib? Apakah emang Islam ada ngajarin atau gimana, atau emang gak boleh tuh, Bib? Bini lagi haid tapi lakinya kepengen. Oh iya. Bagaimana itu, Bib? Isna'u kulla syai'in illa nikah, kata Rasulullah. Perbuatlah apapun kecuali nikah. Kecuali jima. Boleh. Ya, memang kalau dalam mazhab Syafi'i ya tahrumul mubasyaratu bima baina surrati wa rukbah. Haram si suami mencumbui istri ya dalam keadaan masa haid ya, dengan percumbuan yang melewati pusat dan lutut. Itu. Haram hukumnya. Ya. Jadi nggak boleh disingkap dari urusan situ. Ya. Tapi kalau dari bawah itu ke kan, atas oke. Itu kan jumhur, indal jumhur. Tapi Imam Nawawi punya ikhtiar, punya pilihan. Ya itu karena Imam Nawawi melihat hadis isna'u kulla syai'in illa nikah itu lebih kuat. Ya, dengan hadis laka ma fawqal izar. Jadi ada hadis yang mengatakan orang bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau istri saya lagi haid? Laka ma fawqal izar. Ya, cukup yang di atas sarung. Artinya nggak boleh lewat daripada surah wa rukbah. Pusar ke bawah. Imam Nawawi mengambil hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah apapun kecuali nikah, kecuali jima. Nggak boleh. Kalau yang lain boleh. Yang lain boleh. Gitu ya. Ada pendapat yang mengatakan ini tafsil, kalau orang tua nggak apa-apa. Kalau masih muda jangan. Man hamma hawlal hima yushiku an yarta'afi, kan gitu. Orang yang bermain-main di pinggir jurang takut-takutnya kecebur, kan gitu. Waduh, takutnya kebablasan. Kecuali kalau itu orangnya kuat nahannya. Kalau orang yang nggak kuat jangan deh. Lebih baik tinggalin dulu, kan gitu. Fa'tazilun nisa fil mahid ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Fa'tazilun nisa fil mahid, kan gitu dalam Al-Qur'an. Ya, mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang perempuan haid gitu ya. Al-mahid wal haid ismun min asma'il haid. Tentang haid, kul huwa adza. Itu suatu gangguan. Ya kan gitu. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Tinggalkanlah, jauhilah perempuan dalam keadaan sedang haid. Jadi itu ada yang bilang suruh tinggalin aja, ada yang juga pendapat yang lebih, Imam Nawawi bilang ya nggak apa-apa, yang penting jangan dari pusar ke bawah begitu, Bib. Iya. Nah, berarti kan kalau dari pusar ke atas boleh nih, Bib. Boleh. Nah, gimana sih, Bib, hukumnya, Bib? Kalau oral nih, Bib. Maaf, Bib. Jadi itu suaminya suruh itu deh ya kan, ngisap ininya akarnya laki-laki, gimana itu, Bib? Iya. Hukumnya, Bib. Masalah itu ya kata Rasulullah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, la ra'a minni Rasulullah wa la ra'aitu minhu, kan gitu. Aku tidak pernah melihat ya auratnya Rasulullah dan Rasulullah nggak pernah melihat auratku. Gitu ya. Ini makanya makruh, kan gitu, makruh. Melihat aurat itu makruh. An-nazar ilal faraj yuritu tamas. Melihat ke faraj, kemaluan itu mewariskan kebutaan gitu. Jadi nggak boleh kita ngeliatin kemaluan istri kita, kan gitu. Apalagi ke dalam-dalamnya itu mewariskan
kebutaan. An-nadhur ilal faraj yurithu tamas. Melihat kepada kemaluan itu mewariskan kebutaan. Namun kalau masalah oral tadi ya, dalam kitab Fathul Mu'in ya, itu dijelaskan boleh. Nah, dikatakan di situ yajuzu lirajul at-tamattu'u bi kulli badanil mar'ah gitu ya. Boleh laki-laki itu mencumbui semua sekujur tubuh si istri. Sekalipun dengan menghisap daripada kemaluannya. Gitu ya. Dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan boleh. Dalam fatwanya juga, fatwa Sahibul Fathul Mu'in pernah ditanya bagaimana kalau orang laki-laki itu ya menghisap kemaluan istri kan gitu. Atau menjilati kemaluan istri. Wa afta bil jawaz. Mau dia fatwakan boleh, masalah. Karena setiap semua ya tubuh istri ini tempat untuk melampiaskan, kecuali satu, dubur nggak boleh. Oh, tuh. Ya, kecuali dubur. Ya. Berarti wattaqid dubur wal haidhah kan gitu. Akbil wa adbir kata Rasulullah. Wattaqid dubura wal haidhata. Mau ya dari depan, mau dari belakang, mau gayanya bagaimana juga mau gaya boleh. Gimana bebas. Tapi yang penting jauhkan dubur dan perempuan haid. Mau gayanya sambil berenang juga kali. Nah, gue bebas. Tapi emang ada adab. Adab. Kata Rasulullah, la ya'ti ahadukum imra'atahu ya. Idza ata ahadukum imra'atahu falyastatir. Wala tajarrudal ayrain au himarain. Jika seorang dari kalian mendatangi istrinya, keluarganya, maka hendaklah dia menutupi tubuhnya pakai selimut atau pakai kain kan gitu. Jangan sampai dia telanjang bulat seperti apa? Himar, keledai. Jadi jangan berhubungan seperti keledai. Kalau keledai berhubungan gimana? Nggak pakai ngablak dah gitu ya. Itu makruh. Ya, boleh cuman makruh gitu kan. Kalau yang penting dikarenakan anallaha haqqu an yustahya minhu. Allah itu lebih pantas untuk kita malu terhadapnya. Ya, karena Allah Maha melihat gitu ya. Jadi kata Rasulullah SAW kalau berhubungan sampai kepalanya ditutupin. Saking malunya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih adabnya aja. Lebih adab, karena ada adabul muasyarah wal mubasyarah. Ada adab bergaul, suami istri, ada adab berhubungan seks. Itu ada kitabnya sendiri itu. Ya. Mau kalau soal gaya mau gaya mau gimana? Akbil wa adbir. Nah, yang penting mau madep belakang, mau madep depan. Gitu. Tapi kan kalau dalam urusan tibbiyah, urusan kedokteran gitu, itu ada gaya-gaya yang membuat penyakit gitu. Nah, ini dia nih. Apaan tuh Bib yang ada? Ya seperti berdiri itu kan membuat penyakit. Wajil hasil sakit pinggang itu. Oh, mewarisi sakit pinggang. Juga perempuannya di atas, lakinya di bawah itu sama. Itu juga bikin penyakit juga. Penyakit. Karena yang paling bagus itu ya gaya yang normal ya. Nah, gaya yang normal seperti itu. Gaya yang normal. Nah, tadi udah kita dengerin tuh bagaimana tuh apa mau gaya-gaya bagaimana, jadi oke lah, yang penting jangan lewat dubur. Terus juga adabnya dipakai ya Bib ya, kalau bisa ditutupin. Nah, Habib udah bilang begitu, tapi ada misalkan, maaf Bib ya kita nanya sembarangan ya Bib. Iya. Hukumnya gimana sih? Misalkan kita lagi berhubungan begitu, terus divideoin Bib. Buat pribadi dia sendiri sih. Gimana Bib? Emang ada aja yang bikin pertanyaan Bib. Ikan min a'zamil amanah an yufdi rajul ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha. Itu kan daripada dosa yang paling besar atau manusia yang paling buruk nanti. Syarrun nasi manzilatan yaumal qiyamah. Manusia yang paling rendah ya derajatnya pada hari kiamat, seseorang yang menyebarkan ya rahasia persetubuhan dia dengan istrinya. Naudzubillah. Ya.
Kalau orang bikin video buat apa mau disebarin? Kan gitu. Biar buat kalangan sendiri, misalkan buat sendiri, tapi lama-lama kan. Ya. Kalau handphonenya diubah aja atau dicuri orang kayak Nah, gitu. itu. Kan? Nah, itu yang repot kan. Iya, jadi naudzubillah jangan sampai kita ya termasuk golongan kayak gitu. Karena kan ada kemungkinan nanti handphonenya hilang atau apa. Lebih baik nggak usah. Mendingan nggak usah. Kecuali langsung dihapus. Langsung. Lagi ya perlunya apa gitu ya? Emang ada zaman sekarang tuh Bib, tuh kayak begitu Bib. Evaluasi. Nah, itu kita tadi udah nanya-nanya tuh soal hubungan intim. Nah, sekarang maaf nih Bib. Gimana sih Bib hukum orang masturbasi Bib? Oh iya. Kalau masturbasi ini kalau dengan tangan sendiri ya haram ya. Dengan tangan kita sendiri haram. Kan dikatakan orang yang pelakunya itu dilaknat, mal'un. Mal'un man nakaha yadah, kan gitu. Mal'un terlaknat orang yang menikahi tangannya sendiri. Bahkan Allah pernah mengazab suatu bangsa karena mereka onani gitu ya. Perlakuan mereka ini onani, seperti kaum Nabi Lut. Allah siksa, Allah hancurkan karena homoseksual kan, hubungan sejenis, LGBT. Ada juga kaum dari seorang nabi yang Allah hancurkan karena dia onani gitu. Na'udzubillah ya. Mal'un, kecuali dengan tangan istri boleh. Ya. Kalau tangan sendiri atau tangan yang nggak halal buat dia haram. Jadi terlaknat tuh Bib. Terlaknat, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Tadi udah macem-macem tuh, alhamdulillah kita udah dengerin tuh banyak tuh dari hubungan suami istri, dari juga gaya-gayaannya. Nah, terus ada pertanyaan, lupa nih Bib. Ada gak sih Bib amalan Bib biar istrinya nurut Bib? Kayak begitu. Gitu. Iya, ada wiridan gak tuh Bib? Biasanya itu kalau baru pengantin baru itu ketika zafaf, ketika masuk si suami ke kamar istri, malam pertama itu ada yang dibaca. Wah, itu sambil memegang daripada kepalanya istri kan gitu. Itu kalau pengantin baru. Ada bacaannya. Tapi kalau misalkan buat supaya rukun aja dah, damai. Rukun, iya. Ya. Biar akur. Itu gak berkelahi mulu. Pernah saya baca dalam kitab Al-Wasailu Syafi'ah. Karangan Sayyid Al-Muhaddis Muhammad bin Ali Al-Khirid ya. Dikatakan yang mujarab untuk menjadikan damai dalam rumah tangga, rukun ya. Itu membaca setiap hari 24 kali surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisyin. 24 kali. 24 kali. Istri dan suami. Oh, barengan tuh ya, sama suaminya baca 24 kali. Itu mewariskan artinya rukun dalam rumah tangga. Itu baca 24 kali. 24 kali setiap hari. Nah, lakinya baca, bininya baca, jangan lakinya doang. Ya, Bib ya. Ntar bininya kagak baca. Nah, alhamdulillah tuh tadi kita udah dengar-dengar tuh soal dari ya ituan ya kan, gaya-gayanya, itu juga tadi Habib juga udah ngasih amalan.